Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi PAI tentang sejarah peradaban Islam Bani Umayyah di Damaskus sebagai pusat peradaban Timur Islam tahun 661 sampai 700. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yang pertama menceritakan sejarah berdirinya, menunjukkan wilayah kekuasaan, menyebutkan tokoh-tokoh khalifah, menjelaskan kemajuan peradaban Islam, dan menghayati penerapan akhlak mulia dari kisah-kisah penting Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang sejarah awal berdirinya Bani Umayyah di Damaskus. Islam hadir di dunia ini berkat dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian masa kepemimpinan Islam menjadi jaya dan diturun-temurunkan kepada khalifah-khalifah setelahnya yang dikenal dengan Khalifah Rasyidin, yang mana khalifah pertama adalah Abu Bakar, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, yang terakhir Ali bin Abi Thalib. Ketika masa Ali bin Abi Thalib terjadilah perang Siffin, yang kemudian pemerintahan Islam ini diambil alih oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan tokoh Islam yang silsilah keluarganya merupakan satu keluarga dengan Rasulullah, di mana Muawiyah bin Abi Sufyan bersilsilahkan dari Harb dan Abdul Manaf. Sedangkan Nabi Muhammad merupakan anak dari Abdullah, bersilsilahkan Abdul Muthalib, Hashim, yang kemudian bertemu pada Abdul Manaf. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan tokoh Bani Umayyah atau dikenal dengan keluarga Umayyah, sedangkan Nabi Muhammad merupakan keluarga dari Bani Hashim. Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pendiri pertama Bani Umayyah di Damaskus. Ia adalah seorang negarawan sejati, di mana sebagai administrator yang paling bijak. Dalam dunia politik, Muawiyah bin Abi Sufyan memiliki banyak prestasi. Di antaranya, ia adalah seorang pemimpin pasukan dalam menaklukkan Suriah, Palestina, Romawi, dan Mesir. Selain itu, dia pun merupakan gubernur Syam yang membawahi Palestina dan Mesir. Pada zaman Rasulullah dan Khalifah Rasyidin, pemerintahan Islam merupakan sistem pemerintahan yang demokratis. Akan tetapi setelah Islam diambil alih oleh Bani Umayyah, sistem pemerintahannya menjadi turun-temurun, di mana keturunan dari Muawiyah bin Abi Sufyan merupakan pemimpin selanjutnya setelah Muawiyah wafat. Nah, keturunan ini disebut dengan keturunan Arab. Pemerintahan Islam di mana wilayah kekuasaannya berada di peta yang sudah tergambarkan. Pada zaman sebelum Bani Umayyah, pemerintahan Islam berada di kota Madinah. Setelah Islam di bawah naungan Bani Umayyah, pusat pemerintahan beralih ke Damaskus. Setelah Damaskus menjadi pusat pemerintahan, banyak perluasan wilayah yang dicanangkan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Salah satunya di wilayah India yang memerintahkan Muhallab bin Abu Sufrah untuk memperluas wilayah. Kemudian di kota Konstantinopel yang dipimpin oleh Yazid bin Muawiyah, kemudian perluasan wilayah ke daerah Turki yang dipimpin oleh Walid bin Abdul Malik, yang kemudian disinilah terjadinya dinasti Bani Umayyah yang kedua atau dinasti Bani Umayyah di Andalusia. Nama-nama khalifah Bani Umayyah semuanya 13 khalifahnya. Muawiyah bin Abi Sufyan pertama, keduanya Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid khalifah tiga, yang keempat khalifah Marwan bin Hakam, Abdul Malik bin Marwan khalifah lima, Al-Walid bin Abdul Malik yang keenam,
Sulaiman bin Abdul Malik ke-7, Umar bin Abdul Malik ke-8, yang ke-9 Yazid bin Abdul Malik, ke-10 Hisham bin Abdul Malik. Al-Walid bin Yazid Khalifah 11, Ibrahim bin Walid yang ke-12, Marwan bin Muhammad Khalifah terakhir, semuanya Khalifah Bani Umayyah. Setelah kita kenal nama-nama khalifah dari lagu tersebut, inilah kemajuan dan perkembangan masa Bani Umayyah. Yang pertama, pasukan pengepung Konstantinopel dapat ditarik, mendirikan departemen pencatatan Diwan Al-Khatam. Yang ketiga, mendirikan pelayanan pos Diwan Al-Barid, pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintah yang disebut Sahib Al-Kharaj yang dipimpin Muawiyah bin Abi Sufyan saat itu. Kemudian kemajuan dan perkembangan masa Bani Umayyah yang selanjutnya yaitu keadaan dalam negeri kondisinya aman, semua permasalahan bisa teratasi pada masa Abdul Malik bin Marwan. Yang terakhir, kemajuan peradaban dapat dicapai khususnya pada bidang politik pada masa Walid bin Abdul Malik. Terima kasih atas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.